sini kami akan melakukan project, yaitu project bandwidth atau menyebarkan internet dari ISP ke beberapa pintu yang ada di kontrakan Wisma Bagus ini. Oke, di sini kita telah membuat topologinya. Di sini ada router RP750 dan di sini ada 1 dan 2 ya, 2 switch 3G. Dimana di antar switch 3G ini akan kita kasih 8 pilan. Switch 3G pertama kita kasih pilan 1 sampai ke pilan 8, dan switch 3G kedua kita kasih pilan 9 sampai dengan pilan 16. Adapun ISP-nya ini up to 300 Mbps ya, dan kita sebar ke beberapa pintu di kontrakan Wisma Bagus ini. Baik, langsung saja kita masuk ke mikrotiknya. Kita colokkan dulu mikrotiknya ke laptop ya. Sudah colokkan, masuk Winbox, refresh. Nah, sudah ada alamat IP-nya, kita konekkan saja. Sudah connect. Oke, kita di sini suruh meminta mengubah password ya. Oke, old passwordnya kita kosongkan dan kita kasih password baru. Ini terserah kita. Now, oke, pertama kita setting dulu, identify, kita ganti nama mikrotik ini menjadi mikrotik Wisma Bagus. Oke. Setelah itu kita buat IP. Di sini kita colokkan dulu internetnya dari ISP ke port 1. Saya di sini menggunakan port 1 sebagai jalur masuknya. Maaf, kita bikin DHCP client, DHCP client. Tekan sini enter 1, oke. Dan sini telah bond. Kalau arti bond di sini berarti sudah mendapatkan internet, atau dalam artian ada internetnya. Sebagai pembuktiannya kita admin, passwordnya sudah kita masuk ke terminal dan kita coba internet ini apakah ada tujuannya. Kita ping ke Google. Ya, sudah ketika berarti sudah ada internetnya. Oke, kita bikin IP address. Di sini kita membuat pilan dari pilan 1 sampai dengan pilan 16, dan dimana ada 2 jalan di sini, 2 port yang kita gunakan, 3 ya dengan port DHCP clientnya. Maka kita akan membuat port ya aktif di IP. Kita bikin IP dulu, address. Port pertama itu kita gunakan sebagai Ether 4 dan 5 ya. Sininya IP-nya 192.168 titik 1.1/24. Ini yang tersatu, ini yang terempat, 192.168.2.1/24. Ini untuk Ether 5, yang mana di Ether 4 dan Ether 5 ini akan kita gunakan atau kita masukkan buat pilannya. Jadi Ether 4 dan Ether 5 ini ya buat jalan pilan gitu ya. Oke, sekarang kita buat pilan di
interface kita bikin pilan, tambahkan pilan 1 dan ID nya pilan 1, ininya ether 4. Pilan 1 sampai dengan pilan 8 itu ada di ether 4, dan pilan 9 sampai dengan pilan 16 ada di ether 5. Oke, kita oke saja. Lanjut, kita bikin pilan 2, ini kita ganti 2, ethernya kita ganti ke ether 4. Oke, pilan 3 ether 4. Dan ID 9 kita bikin ether 5. Pilan di sini. Lanjut, kita buat IP address-nya. Kita kasih alamat IP address di setiap pilan ini. Oke. Di sini pilan 1 IP-nya 10, segmen ketiganya 10 sampai dengan pilan 16 itu yang bedakannya segmen ketiganya. Lengkap 10 saja dan slash-nya sama. Karena banyak yang memakai, maka kita biarkan saja slash default jadi slash 24. Sekarang kita setting ya pilan satunya 192.10.1/24. Oke, yang ini kita copy biar cepat copy ya. Di sini kita masuk ke pilan 1. Oke, setting IP di pilan 2, jadi kita ganti 20. Pilan 7. Pilan 8. Pilan 9. Pilan 10. 100.
15. VLAN 13. VLAN 14. VLAN 15. Interface VLAN 15. Dan yang terakhir VLAN 16. Sudah. Oke, sudah diberikan IP per interface nya. Kita berikan lalu sekarang kita bikin DHCP servernya. Kita buat DHCP VLAN 1 seperti VLAN 16. Ini kita klik DHCP setup, interface nya interface VLAN 1, tinggal next saja. Oke. Nah, ini masih merah. Kenapa masih merah? Karena belum ada yang memakai, maksudnya itu belum ada yang memakai alamat dari DHCP ini. Kliennya belum ada klien yang memakai dari alamat DHCP yang kita buat, makanya masih merah gitu. Ini VLAN 2, next. VLAN 3, VLAN 4, Lalu kita bikin IP. Ini saya mau memakai port 3 agar dapat terkoneksi dengan laptop saya. Kita bikin IP address di interface 3 nya, di praktiknya saya bikin 192.168.88.1 IP default Mikrotik ya. Oke, lalu kita bikin DHCP servernya di Ether 3. Nah, pembuktiannya tadi ini merah karena belum dipakai IP-nya, dan ini hitam karena sudah ada yang memakai. Itu sudah ada yang terkoneksi, maksudnya terkoneksi dengan Mikrotiknya dan memakai IP dari Mikrotik. Lalu kita buat firewall, kita bikin map. Oke, kita bikin map di sini, tambahkan actionnya itu masquerade advance general. Out interface-nya Ether 1, yaitu sebagai DHCP kliennya atau IP dari atau internet dari ISP-nya. Kita apply, oke. Lalu kita close. Sini kita close dulu. Kita cek komputer kita apakah
apakah sudah mendapatkan itu atau belum. Oke. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan internet, maka IP yang dari ISP itu sudah berhasil kita sebar lewat mikrotik, dan dari internet dari mikrotik sudah kita sebar ke masing-masing device atau IP yang kita buat tadi. Ya, kita cek berapa IP dari laptop ini. IP config. Nah, 88 sesuai dengan DCP tadi karena kita memakai Ether 3 di sini. Nah, di sini passwordnya tadi kan saya sudah mengganti passwordnya. Sekarang kita akan buat namanya bandwidth. Kita akan membuat bandwidth masing-masing target atau masing-masing pilihan akan kita bandwidth sebesar 100 Mbps. Target upload dan target downloadnya itu 100 Mbps. Maka di sini buat lagi ini pilar 2 sampai seterusnya. Pilar 16. Sudah membuat bandwidth dari pilar 1 sampai dengan pilar 16. Kita hanya akan membandwidth pilar saja. Oke, sekarang kita sudah membuat pilar di otaknya atau di mikrotik. Tinggal kita menyebarkan pilar ini ke switch manageable-nya. Sini kita akan menggunakan switch UEG 8 port ya. Kita akan menggunakan 2 switch.
dan kita sebarkan di switch UJ pertama itu pilihan 1 sampai dengan pilihan 8, dan di UJ kedua kita sebar pilihan 9 sampai dengan pilihan 16, di mana pilihan 1 ini akan kita pakai sebagai mode terang untuk menyebarkan pilihan 2 sampai dengan pilihan 8, dan pilihan 9 ini akan kita gunakan sebagai terang di switch UJ 2 dari terang untuk menyebarkan pilihan 10 sampai dengan pilihan 16. Oke, sekian video pertama telah selesai. Kita akan lanjutkan video berikutnya untuk kita menyetting wijinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.